inilah tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kristen bijaksana dan Kristen bodoh. Dalam menyambut kedatangan Tuhan, itu firman Tuhan menggambarkan bagaikan pengantin wanita menyambut pengantin prianya memakai pakaian pesta. Jadi kalau kita mengunjungi pesta, kalau kita melihat ada pengantin wanita tidak memakai pakaian pesta, menyambut pengantin prianya, atau menyambut mempelai prianya, atau menyongsong mempelai prianya, ini pesta bisa dibatalkan. Apalagi pengantin wanita tidak memakai pakaian pesta. Mungkin dia memakai pakaian kaos oblong, ataupun memakai pakaian daster, ataupun pakaian orang keladang begitu. Tapi dia ingin menikah, dia ingin menemui mempelai prianya. Pasti mempelai pria akan menolak karena mempelai wanita tidak memakai pakaian pesta. Haleluya. Jadi dalam menyambut mempelai pria ini, pengantin wanita harus memakai pakaian pesta. Biasanya pakaian pesta itu, apalagi pakaian pengantin pada umumnya, ialah identik dengan warna putih. Nah, arti warna putih itu ialah berbicara kesucian. Jadi pengantin wanita itu identik dengan kesucian, supaya pengantin pria ini siap menikah dengan mempelai wanitanya. Jadi firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, di situ dijelaskan ada dua gambaran kekristenan. Satu Kristen bijaksana, satu Kristen bodoh. Kristen bijaksana ini Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 ini diterima sama mempelai prianya. Tapi Kristen bodoh ini ditolak. Jadi dalam menyambut kedatangan Tuhan ada dua gambaran kekristenan. Satu Kristen bijaksana, satu Kristen bodoh. Kristen bijaksana diterima sama mempelai pria. Tapi Kristen bodoh ditolak sama mempelai pria. Tentu dalam kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar kenapa Kristen bodoh ini ditolak dan Kristen bijaksana ini diterima. Haleluya. Jadi dalam nas firman Tuhan dalam Matius pasal 25 1 sampai 13 ini dijelaskan, sudah saya sampaikan tadi, ada dua gambaran kekristenan di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Jadi mengapa Kristen bijaksana ini diterima oleh Tuhan? Sekarang ini pertanyaannya. Mengapa Kristen bijaksana ini diterima oleh Tuhan? Di dalam Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai 13, silahkan saudara baca di Alkitab saudara, di tempat masing-masing. Di situ dijelaskan bahwa Kristen bijaksana ini, poin yang pertama, dia mempunyai pelita. Pertama, Kristen bijaksana ini memiliki pelita. Amin. Apa itu pelita? Pelita itu di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, di situ dijelaskan. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti pelita ini adalah gambaran firman Tuhan. Amin. Berarti Kristen bijaksana ini, dia itu memiliki firman. Amin. Dia tahu kebenaran. Dia sudah mengerti tentang kedatangan Tuhan. Jadi tidak cukup hanya pelita. Kristen bijaksana ini tidak hanya membawa pelita, tapi juga membawa minyak di dalam buli-buli. Di dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahwa di dalam Matius pasal 25 ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kristen bijaksana ini tidak hanya membawa pelita, tapi membawa minyak di dalam buli-buli. Apa itu artinya minyak? Artinya ialah minyak itu, yaitu
Kristen yang menjadi pelaku firman. Apa artinya Kristen yang menjadi pelaku firman? Jadi adapun pelita, kalau tidak kita lakukan kebenaran firman Tuhan itu, firman ini akan padam, firman ini akan mati. Makanya kenapa banyak orang Kristen mati rohani? Karena dia tahu firman tapi nggak mau jadi pelaku firman. Amin. Pelita kalau tidak ada minyak pasti akan mati. Dia akan padam. Jadi walaupun kita tahu firman, kita tidak melakukan firman, kita akan mengalami yang namanya kematian rohani. Mengalami kematian rohani. Jadi firman Tuhan menginginkan rohani kita ini harus hidup sampai Tuhan datang. Amin. Sampai Tuhan datang, rohani kita ini tidak boleh padam. Jadi harus ada minyak di dalam buli-buli supaya pelita itu tidak padam. Amin. Supaya firman yang sudah kita dengar hidup dalam diri kita, kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus melakukan firman Tuhan itu. Mengapa banyak orang lemah? Kenapa banyak orang putus asa? Karena firman yang sudah dia dengar tidak dia lakukan. Ini berbicara pelita yang kehabisan minyak. Pelita yang kehabisan minyak. Coba pelita ada persediaan minyak. Ini pelita ini tidak akan padam-padam. Dia akan terus menyala, menyala, menyala. Jadi kalau ada firman yang sudah kita miliki, kita sudah memiliki firman, dan kita terapkan dalam kehidupan kita, kita praktekkan dalam kehidupan kita, rohani kita tidak akan padam-padam. Rohani kita itu akan hidup dan tidak akan putus asa walaupun badai datang silih berganti. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Kenapa dia tahan berhadapan dengan badai kehidupan ini? Karena firman itu sudah menjadi rema, sudah menjadi berkat dalam hidupnya. Dia aplikasikan kebenaran firman itu dalam hidupnya. Amin. Itulah orang yang disebut Kristen bijaksana, yang membawa pelita beserta dengan minyak di dalam buli-buli. Haleluya. Tapi kalau dia tidak mau jadi pelaku firman, ya sudah, kita mengertilah. Kalau pelita tanpa minyak, ya sudah pasti padam. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21 sampai 22. Kita dengar baik-baik. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Berarti sudah dengar firman, bukan? Makanya di sini dijelaskan, Tuhan menginginkan kita harus menerima firman yang sudah kita dengar, supaya firman itu hidup. Amin. Supaya rohani kita hidup, supaya kita nggak putus asa dalam menjalani hidup ini. Mengapa banyak orang Kristen putus asa? Mengapa banyak orang Kristen kecewa? Karena firman Tuhan itu tidak pernah dia lakukan dalam kehidupannya. Sudah firman Tuhan mengatakan, contoh ini dalam nikah rumah tangga, hai istri tunduklah kepada suamimu, tapi istri selalu melawan suami. Mau bagaimana rumah tangga mau harmonis? Hai suami, kasihilah istrimu, tapi suami selalu menghajar istrinya. Bagaimana rumah tangga mau bisa harmonis? Berarti itu harus saling melengkapi. Amin. Kalau kita saling mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu, pasti ada kebahagiaan, pasti ada kelegaan, dan kita tidak akan putus asa, karena firman itu memberikan kekuatan yang baru di dalam hidup kita. Amin. Jadi firman Tuhan ayat yang ke-22 mengatakan, tetapi, Yakobus pasal 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jadi orang yang tidak mau jadi pelaku firman sama dengan menipu dirinya sendiri. Jadi banyak orang Kristen tahu kebenaran, tapi tidak mau jadi pelaku firman. Padahal ketika dia melakukan firman Tuhan itu, yang diuntungkan adalah dirinya sendiri. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan menyimpan kepahitan, tapi dia tidak mau melakukan itu, dia simpan kepahitan itu, siapa yang rugi? Ya orang yang tidak mau melakukan itu. Otomatis dia tubuhnya akan makin lemah, saraf-sarafnya terganggu, jantungnya terganggu, kesehatannya semakin menurun, lama-lama akhirnya opname, masuk rumah sakit. Karena apa? Karena ini tadi pengaruh hati, kepahitan yang mendalam, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya terjadilah yang namanya penyakit komplikasi. Siapa yang rugi?
Ya tentu kita yang tidak mau jadi pelaku firman. Jadi kalau Tuhan inginkan kita menjadi pelaku firman, ya belajar kita untuk mempraktekkan itu. Tujuan Tuhan baik supaya hidup kita ini damai sejahtera, hidup kita ini tidak putus asa, hidup kita ini bahagia dalam menjalani hidup bersama Tuhan. Amin. Makanya banyak orang Kristen mati rohani seolah-olah dia nggak ditolong Tuhan. Padahal Tuhan menolong kita melalui firman-Nya. Amin. Melalui firman itulah Tuhan tolong kita. Zaman sekarang ini Tuhan bukan lagi menolong orang umatnya dengan langsung terdengar suara dari surga. Ada apa anakku? Apakah ada masalahmu? Tidak. Saat ini Tuhan menolong kita melalui firman-Nya. Jadi kalau kita ingin ditolong Tuhan melalui firman-Nya, lakukanlah apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Saudara pasti akan ditolong Tuhan. Saudara pasti akan dipulihkan Tuhan. Saudara tidak akan putus asa dalam menjalani hidup, dalam menjalani nikah rumah tangga, dalam menjalani setiap persoalan yang saudara hadapi. Karena di dalam firman Tuhan itu ada jawaban setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Apapun persoalan yang ada dalam hidup ini, semua ada jawabannya. Saudara bertanya, Alkitab menjawab. Di dalam setiap masalah dalam dunia ini, di dalam Alkitab ini ada jawabannya. Persoalannya sekarang ialah ketika solusi itu diberikan oleh firman Tuhan, ketika jawaban atas persoalanmu diberikan oleh firman Tuhan, apakah saudara mau jadi pelaku firman? Kalau saudara tidak mau jadi pelaku firman, disitulah firman Tuhan menjelaskan, saudara memang punya pelita, tapi tidak punya minyak, akhirnya padam. Jadi punya firman tapi nggak melakukan firman Tuhan, itu sama dengan mengalami kematian rohani, padam rohani kita, putus asa kita dalam menjalani hidup. Haleluya. Makanya banyak orang Kristen kenapa putus asa? Karena tidak mau jadi pelaku firman. Bukan Tuhanku tidak mengasihi mereka, sangat Tuhan kasihi kita. Makanya kalau kita tahu firman Tuhan itu mengatakan, anakku, jangan lagi engkau berdusta, jangan lagi engkau menyimpan kepahitan, jangan lagi engkau mencuri, jangan lagi engkau menipu. Karena orang yang suka menipu pun tidak akan tenang dalam hidupnya. Takut kapan ini ketahuan, kapan ini ketahuan, kapan ini ketahuan. Jadi kalau orang sudah menjadi pelaku firman, tinggalkan semua dosa, pasti damai hidupnya. Dia pun nyaman dalam menjalani hidup, dia pun bahagia dalam menjalani hidup. Amin. Akhirnya ketika Tuhan datang, dia siap menyambut kedatangan Tuhan. Kenapa dia siap? Karena hidupnya seperti yang Tuhan mau. Amin. Itulah yang disebut dengan Kristen bijaksana, mau menjadi pelaku firman. Orang yang menjadi pelaku firman, rohaninya tidak akan padam-padam sampai Tuhan datang. Amin. Tapi orang yang sudah dengar firman tapi tidak mau melakukan, ini pasti padam sebelum Tuhan datang. Sehingga begitu Tuhan datang, hidupnya sudah salah jalan, hidupnya sudah menjauh dari Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan menginginkan kita menjadi Kristen bijaksana. Jadilah pelaku firman. Tak usah kita terlalu banyak untuk memikirkan kenapa begini, kenapa begitu akan firman Tuhan itu. Apapun yang Tuhan suruh, ya mari kita belajar untuk menjadi pelaku firman. Sama seperti Abraham ketika Tuhan suruh keluar dari kampung halamannya, dari Ur Kasdim, ke tempat yang Tuhan sudah tentukan, ke tempat yang Tuhan sudah janjikan. Abraham nurut-nurut saja, padahal dia tidak tahu kemana Tuhan bawa dia. Tapi dia menganggap kalau Tuhan yang menyuruh, nggak mungkin Tuhan bawa saya ke tempat yang membuat hidup saya celaka. Jadi kalau Tuhan suruh kita jadi pelaku firman, nggak mungkin Tuhan ingin mencelakai kita di saat kita melakukan firman Tuhan itu. Tapi karena Tuhan ingin supaya kita bahagia dalam menjalani hidup, dan ketika Tuhan datang, rohani kita, Tuhan dapati masih dalam keadaan terus menyala-nyala, tidak mengalami yang namanya padam rohani. Haleluya. Makanya mari kita belajar untuk menerima firman itu dengan lemah lembut. Tak usah kita terlalu banyak mengkritik-kritik firman Tuhan. Terima saja firman Tuhan itu. Kalau ada orang dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan, yes, puji Tuhan, silahkan. Kalau ada Tuhan dipakai dia dalam karunia nubuatan, yes, silahkan, laksanakan karunia itu. Kalau ada orang dipakai Tuhan dalam karunia bahasa roh, yes, silahkan, laksanakan. Kalau ada dipakai Tuhan dalam karunia untuk menyingkapkan rahasia firman, ya silahkan, singkapkan rahasia firman Tuhan itu untuk orang-orang yang merindukan kebenaran firman Tuhan dibukakan. Silahkan, mari kita belajar bekerja, melayani dengan karunia masing-masing. Silahkan. Tak usah kita membantai orang-orang yang menjadi pelaku firman di dalam karunia yang lain. Amin. Ya biarkan mereka berjalan dengan karunia-Nya, daripada kita berdosa, mengkritik cara Tuhan memakai mereka. Lebih baik
kita sendiri mengaplikasikan kebenaran yang kita ketahui untuk jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Itu yang Tuhan mau. Jadikan hidup kita jadi berkat. Bagaimana caranya? Dengan menjadi pelaku firman. Supaya ketika nanti Tuhan datang untuk menjemput pengantin wanitanya, yaitu kita jemaat Tuhan, kita siap sedia. Tuhan melihat pelita kita tetap menyala karena ada minyak dalam buli-buli. Apa itu minyak dalam buli-buli? Itulah yang disebut dengan orang Kristen yang menjadi pelaku firman. Makanya kalau ada minyak, kalau ada pelita tidak ada minyak, ini pasti padam. Makanya kalau ada orang limpah firman tapi nggak mau jadi pelaku firman, pasti mengalami yang namanya padam rohani ataupun kematian rohani. Seberapa banyak kita tahu ada banyak orang Kristen tahu firman tapi nggak mau jadi pelaku firman, hidupnya hancur-hancuran, hidupnya gampang putus asa, hidupnya gampang kecewa karena dia nggak pernah menjadi pelaku firman. Makanya orang seperti ini disebut Kristen bodoh. Kalau Kristen bijaksana itu, dia akan belajar untuk menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Amin. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kekristenan dalam menyambut kedatangan Tuhan itu ada dua gambaran. Satu tadi ialah Kristen bijaksana, satu Kristen bodoh. Jadi Kristen bijaksana ini ialah orang Kristen yang mendengar firman dan melakukan firman Tuhan itu, sehingga sampai Tuhan datang, rohaninya selalu mengalami yang namanya kehidupan rohani. Amin. Yang kedua ialah Kristen bodoh. Kalau Kristen bodoh ini punya pelita tapi tidak membawa minyak. Kristen bodoh ini dia datang menyambut pengantin pria itu. Di situ dijelaskan dia itu punya pelita tapi tidak membawa minyak. Itu artinya ialah ketika Tuhan datang, orang tersebut karena memang dia tahu firman, tapi karena dia tidak mau jadi pelaku firman, akhirnya rohaninya padam. Orang yang tahu firman tapi nggak mau menerapkan firman itu dalam kehidupannya, ini akan mengalami kematian rohani. Amin. Pelita tanpa minyak, ini pasti pelita ini akan mengalami yang namanya padam, mati. Jadi firman tanpa pelaku firman pasti mengalami kematian rohani. Jadi di saat Tuhan memanggil kita, dan kebetulan pada waktu itu pelita kita telah padam, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Yang terjadi ialah kita akan ditolak, tidak diterima oleh Tuhan. Kita baca dulu dalam Efesus pasal 5 ayat 17. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 di situ dijelaskan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu disebut Kristen bodoh. Kristen apa? Kristen bodoh. Kristen bodoh karena dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Kenapa dia suruh kita itu jadi pelaku firman? Yaitu kehendak Tuhan ialah di dalam Matius pasal 22 ayat 11. Di situ dijelaskan Tuhan menginginkan mempelai wanitanya itu, Kristen yang akan menyambut kedatangan Tuhan itu, dia memiliki pakaian pesta. Jadi Tuhan menginginkan kita itu harus memiliki pakaian pesta ketika Tuhan datang untuk menjemput orang-orang pilihannya. Jadi orang yang tidak memiliki pakaian pesta pasti ditolak. Apa itu pakaian pesta? Ini berbicara orang Kristen yang sudah menjadi pelaku firman. Amin. Saya bacakan buat kita semua. Dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih." Jadi di sini dijelaskan
bahwa semua yang dipanggil anak-anak Tuhan untuk beribadah ke rumah Tuhan itu, yang dipilih itu yang punya pakaian pesta. Amin. Haleluya. Kalau banyak yang dipanggil, berarti orang Kristen yang sudah dipanggil ke gereja untuk dipilih menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tapi di dalam gereja itu ada dua kekristenan. Satu namanya Kristen bodoh, satu namanya Kristen bijaksana. Kristen bijaksana, dia punya pelita dan punya minyak. Artinya, pelita itu adalah firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan minyak ini adalah pelaku firman. Jadi ketika firman itu dia lakukan, pasti pelita itu tidak akan padam. Kalau pelita ada minyak, pasti pelita tidak akan padam. Tapi kalau kita punya pelita nggak punya minyak, ya pasti padam. Ini berbicara Kristen yang tidak mau jadi pelaku firman. Sudah rajin ke gereja, tapi mabuk jalan terus. Rajin ke gereja, judi jalan terus. Rajin ke gereja, rentenir jalan terus. Rajin ke gereja, korupsi jalan terus. Rajin ke gereja, berdukun jalan terus. Kristen seperti ini, pasti ditolak sama Tuhan. Ini berbicara Kristen bodoh. Dia rajin beribadah tapi tidak mau jadi pelaku firman. Akhirnya ditolak sama Tuhan. Kita melihat bahwa ketika raja itu melihat ke tempat pestanya, ada seseorang tidak memakai pakaian pesta. Siapa ini? Kok berani dia masuk ke tempatku tidak memakai pakaian pesta? Kata raja itu. Tapi orang itu diam saja. Dalam Matius pasal 22 ayat 13, di situ dikatakan kembali, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tentu yang dipilih itu ialah orang yang memakai pakaian pesta. Yang tidak memakai pesta, diusir sama Tuhan, nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Mungkin saudara bertanya, bagaimanakah itu? Apakah yang dimaksud dengan pakaian pesta ini? Di dalam kitab Wahyu, kita baca dulu. Wahyu pasal 19, ayat yang ke-8. Dalam Wahyu pasal 19, ayat yang ke-8, dengar baik-baik. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kenapa kita disuruh memakai pakaian pesta? Kenapa kita disuruh memakai kain lenan halus? Supaya kita ini layak untuk menyambut pengantin pria. Amin. Jadi kalau kita ingin menyambut kedatangan Tuhan, Tuhan itu digambarkan sebagai pengantin pria atau mempelai pria. Kita umat Tuhan digambarkan sebagai mempelai wanita atau pengantin wanita. Tapi satu menyambut dengan tidak memakai pakaian pesta. Itulah orang yang dengar firman nggak mau melakukan. Satu menyambut Tuhan dengan memakai pakaian pesta. Inilah orang yang mendengar firman tapi jadi pelaku firman. Jadi yang mendengar dan yang jadi pelaku firman inilah yang diterima oleh Tuhan. Yang tidak mau memakai pakaian pesta ditolak sama Tuhan. Amin. Mungkin saudara bertanya, apa itu pakaian pesta? Pakaian pesta itu ialah dalam Wahyu pasal 19 ayat 8 tadi sudah saya sampaikan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah, pakaian pesta itu adalah, dengar baik-baik apa artinya, perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Berarti ini berbicara Kristen yang jadi pelaku firman. Jadi Kristen yang jadi pelaku firman inilah yang akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, yang diterima untuk masuk di dalam kerajaan sorga, yang memiliki pakaian pesta. Pakaian itu tadi ialah orang-orang yang sudah menjadi pelaku firman. Amin. Jadi di dalam dunia kekristenan yang beribadah di rumah Tuhan, ada orang Kristen yang menjadi pendengar tapi nggak jadi pelaku. Ini namanya Kristen bodoh. Ada yang dengar firman jadi pelaku firman. Ini namanya Kristen bijaksana. Jadi ketika dia dengar firman dan dia lakukan, dia otomatis memiliki pakaian pesta. Karena pakaian itu tadi berbicara perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudusnya. Itu makanya Tuhan berikan dia pakaian pesta. Dia diterima, dia nggak ditolak. Tapi kita melihat Kristen bodoh ditolak karena apa? Karena
tidak ada minyak. Amin. Dia tidak ada minyak. Dia hanya punya pelita, tapi tidak ada minyak. Dia memang tahu firman, tapi nggak mau jadi pelaku firman. Sehingga ketika Tuhan datang, dia nggak siap menyambut kedatangan Tuhan. Orang Kristen yang tidak mau jadi pelaku firman, tidak akan pernah ada persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Apalagi Tuhan datang hari ini atau esok, dia tidak akan siap menyambut kedatangannya. Karena apa? Hidupnya masih seperti orang dunia. Rajin ke gereja tapi berjudi, rajin ke gereja tapi pemabuk, rajin ke gereja tapi suka berdukun, rajin ke gereja tapi suka apa lagi? Selingkuh, rajin ke gereja tapi masih suka korupsi. Ya banyaklah. Inilah namanya Kristen bodoh. Kristen bodoh. Amin. Tapi kalau di luar daripada itu nggak masuk hitungan. Sedangkan yang dipanggil saja pun masih Tuhan pilih, yaitu hanya Kristen bijaksana yang diterima sama Tuhan. Jadi ada dua kekristenan di dalam gereja. Satu Kristen bodoh, satu Kristen bijaksana. Kristen bijaksana dengar firman dia lakukan, diterima oleh Tuhan di sorga. Kristen bodoh dengar firman tapi nggak mau melakukan, ditolak sama Tuhan, nggak diterima sama Tuhan. Haleluya. Nah, di sini kita akan lihat kebenaran firman-Nya. Di dalam Jefanya pasal 1 ayat yang ke-8, di situ dijelaskan. Jefanya pasal 1 ayat yang ke-8. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Tuhan akan menghukum setiap orang yang memakai pakaian asing. Artinya pakaian yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tidak memakai pakaian pesta, tidak memakai pakaian lenan halus. Amin. Pakaian pesta atau pakaian pernikahan identik dengan pakaian putih bersih atau sering disebut pakaian selayar. Amin. Pakaian selayar itu identik dengan pakaian pernikahan. Haleluya. Jadi Tuhan menginginkan kita memakai, kalau menikah ya pakai pakaian pernikahan dong. Masa pakai pakaian tidur? Masa pakai pakaian you can see? Masa pakai pakaian renang? Ya tidak mungkin. Kalau kita ingin seorang mempelai pria menikah dengan seorang mempelai wanita ya harus pakai pakaian pesta supaya diterima sama mempelai laki-lakinya. Kalau nggak ditolak. Kita pun kalau kita ingin diterima oleh Tuhan, ketika Tuhan datang menjemput orang-orang pilihannya di muka bumi ini, ya kita harus punya pakaian dong. Namanya pakaian pesta. Namanya ialah pakaian pesta itu lenan halus yang disebut dengan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudusnya. Amin. Itu disebut Kristen yang mau menjadi pelaku firman. Jadi Kristen yang menjadi pelaku firman pasti diterima oleh Tuhan. Di dalam Zakaria pasal 1 ayat yang ke-7 di situ dijelaskan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Josua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Jadi berarti Joshua ini sempat pakaiannya ini tidak putih, hitam. Makanya, tapi untunglah dia diberikan kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Dia bertobat. Akhirnya pakaian yang hitam itu dibersihkan sama Tuhan. Akhirnya dia seperti puntung yang ditarik dari api. Ayat yang ketiga. Adapun Joshua mengenakan pakaian yang kotor waktu itu, berdiri di hadapan malaikat itu. Pakaian kotor, tidak putih, kotor. Mungkin hitam legam ataupun separuh kotor begitu pakaian imam besar Joshua ini. Terus selanjutnya, tanggalkanlah pakaian. Ayat yang keempat. Kita mulai ayat yang ketiga. Adapun Joshua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Joshua ia berkata, lihat, dengan ini aku akan menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Amin. Joshua, imam besar Joshua diberikan pakaian pesta. Awalnya dia datang dengan memakai pakaian kotor. Tapi puji Tuhan, sebelum
kematiannya, dia sudah bertobat dan tinggalkan dosanya, akhirnya dia pakaian kotor tadi ditanggalkan dan dia terima pakaian pesta, pakaian putih bersih tadi. Dalam ayat yang kelima dijelaskan, Zakaria pasal 3 ayat kelima. Kemudian dia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua. Katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Jadi kepada imam besar Yosua ditunjukkan, apabila engkau nanti menjadi pelaku firmanku, amin. Itu ayat yang ke-7. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, jadi pelaku firman, maka engkau akan masuk di antara mereka. Engkau akan engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk di antara mereka yang berdiri melayani di sini. Diizinkan Tuhan masuk. Jadi seorang pendeta pun kalau nggak mau jadi pelaku firman, ya ditolak imam besar Yosua saja. Ini kan peringatan sebenarnya kepada imam besar Yosua. Haleluya. Supaya dia itu hidup dalam kebenaran firman. Dan di sini dikatakan dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-13 tadi. Lalu kata raja itu kepada hambanya itu, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Amin. Yang dipilih itu ialah orang yang memakai pakaian pesta. Yang dipilih itu untuk masuk dalam kerajaan sorga ialah orang yang memakai pakaian pesta. Apa itu pakaian pesta? Sudah saya jelaskan tadi di dalam kitab Wahyu itu tadi, ialah bahwa orang yang memakai pakaian lenan halus dan putih bersih. Dan lenan halus itu ialah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudusnya. Itulah yang disebut dengan pakaian pesta. Amin. Saudara mau memakai pakaian pesta? Kalau saudara mau memakai pakaian pesta, jadilah pelaku firman. Saudara pasti akan diterima oleh Tuhan. Kalau kita tidak memakai pakaian pesta, itu sama seperti gadis bodoh tidak punya minyak dalam buli-buli. Orang yang memakai pakaian pesta sama seperti gadis bijaksana membawa pelita, tapi ada minyak dalam buli-buli. Pelitanya selalu menyala. Pelita itu berbicara firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita terus menyala karena ada minyak dalam buli-buli. Apa itu minyak dalam buli-buli? Itulah orang Kristen yang jadi pelaku firman. Orang yang Kristen yang jadi pelaku firman, pelitanya akan terus menyala. Rohaninya akan terus hidup dan tidak padam-padam sampai Tuhan datang menjemput orang-orang pilihannya. Tapi orang Kristen yang tidak mau jadi pelaku firman, itu disebut Kristen bodoh. Karena apa? Apapun ceritanya, sebanyak apapun kita tahu kebenaran, kalau kita nggak mau jadi pelaku firman, begitu ada masalah, begitu ada badai, begitu ada persoalan, saudara pasti putus asa. Saudara pasti akan lemah dan akhirnya terhilang dari hadapan Tuhan. Jadi bukan seberapa banyaknya kita tahu firman, makanya kita kuat dalam menjalani hidup ini. Tapi seberapa banyak kita jadi pelaku firman, itulah kekuatan orang percaya untuk menjalani hidup bersama Tuhan. Dia akan kuat ketika firman itu dia praktekkan dalam kehidupannya. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai. Saudara akan bisa berdiri di tengah badai persoalan, asal firman Tuhan itu engkau lakukan dalam hidup. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan saya bagikan bagi saudara. Jadilah pelaku firman, supaya hidupmu kuat dalam menghadapi badai kehidupan ini. Kalau tidak, engkau akan putus asa dan terhilang dari hadapan Tuhan. Dan begitu Tuhan datang, Tuhan dapati engkau tidak memakai pakaian pesta. Karena pakaian itu berbicara perbuatan benar dari orang-orang kudusnya. Bagaimana mungkin saudara diterima oleh Tuhan, sedangkan hidupmu tidak benar di mata Tuhan. Amin. Dan perbuatan itu berbicara minyak dalam buli-buli. Pelaku firman itu berbicara minyak dalam buli-buli. Pelita itu berbicara yaitu firman yang terus menyala-nyala. Amin. Firman yang terus menyala dalam hidup kita. Karena firman itu sudah kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan pernah kecewa dalam mengikut Tuhan.
Karena ada kekuatan firman yang selalu memberikan kita kekuatan yang baru dalam menjalani hidup. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saya bagikan bagi saudara. Dan biarlah ini jadi berkat bagi kita semua. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.